bantuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan perkebunan 7C dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Video kali ini akan membahas tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Sebelum kita mengetahui sejauh mana ruang lingkup perkebunan kelapa sawit, kita harus tahu apa itu perkebunan, bagaimana dasarnya, apa fungsi perkebunan, bagaimana memasarkannya, dan apa saja jenis usaha perkebunan yang ingin dijalankan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman dari perkebunan tersebut. Ternyata, perkebunan tersebut memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan diselenggarakannya perkebunan. Yang pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya penerimaan negara. Yang ketiga, meningkatnya penerimaan devisa negara. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing. Yang keenam, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri. Dan yang ketujuh, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam. Jadi, dari ketujuh hal tersebut dapat disimpulkan beberapa fungsi adanya penyelenggaraan perkebunan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 akan diatur dasar hukum perkebunan, di mana yang dibahas yaitu bagaimana tentang perkebunan dan mengatur cara pengolahan perkebunan serta pembukaan lahan yang akan dicantumkan pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk kebutuhan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat kedua berbunyi, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu dasar hukum perkebunan, kita harus tahu apa fungsi perkebunan, sehingga kita dapat mengelola perkebunan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa fungsi perkebunan. Yang pertama, ekologi. Ekologi berfungsi untuk peningkatan konversi tanah dan air, menyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lingkungan. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi bertujuan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi, wilayah, dan nasional. Yang ketiga, sosial budaya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari ketiga fungsi perkebunan tersebut, kita dapat mengelola perkebunan dengan baik, serta meningkatkan kemakmuran di dalam suatu lingkungan hidup atau sumber daya alam yang sedang kita manfaatkan. Setelah kita memperoleh hasil perkebunan, kita harus memasarkan hasil perkebunan tersebut. Namun, ada beberapa hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan. Yang pertama, memasukkan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampuri hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang keempat, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjaraan atau pencucian. Konsekuensi atau pelanggaran yang akan didapat yaitu akan dikenakan sanksi pidana. Di dalam lingkup perkebunan, ada beberapa jenis usaha perkebunan yang dapat dilakukan. 1. Usaha budidaya tanaman perkebunan. Usaha ini merupakan serangkaian kegiatan pratanam penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, serta sortasi. Jenis usaha ini akan dapat dilakukan secara terintegratif dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya ternak. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Usaha ini merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berupa hasil perkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah perkebunan. Ini dapat didirikan di perkebunan swadaya masyarakat yang di dalamnya belum ada pengolahan hasil perkebunan. Yang ketiga, usaha jasa perkebunan. Usaha ini merupakan satu kegiatan yang bertujuan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Di dalam pengolahan perkebunan, peran manajemen sangatlah dibutuhkan, sehingga
dapat membentuk 3 tingkatan manajemen di dalam perkebunan, yaitu yang pertama, top management. Top management biasanya disebut dengan manajer tingkat atas, yaitu individu dengan tingkat otoritas dan tanggung jawab tertinggi, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi dan pengambilan keputusannya. Manajer tingkat atas juga perlu mengembangkan rencana jangka panjang atau sisi perusahaan, biasanya rencana untuk jangka panjang waktu sampai 5-20 tahun ke depan. Yang kedua, middle management. Middle management disebut juga dengan manajer tingkat menengah, yang namanya berada di bawah manajer tingkat atas atau seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional, dan manajer umum. Ada beberapa peran dan tanggung jawab dari manajer menengah, seperti yang pertama, menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau top management dan menjelaskan kepada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah tidak bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. Yang kedua, organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja. Yang keempat, pelaksanaan rencana kerja. Yang ketiga, lower management atau disebut dengan tingkat manajemen di yang pertama. Contohnya seperti manajer dengan posisi seperti supervisionis, manajer operasi kepala departemen, dan manajer kantor manajer di bawah tingkat bawah penanggung jawab atau karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Beberapa peran dan tanggung jawab manajer tingkat pertama. Yang pertama, mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personal. Kedua, bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan pemborosan sumber daya energi dan organisasi atau industri. Yang keempat, memelihara kondisi kerja yang baik dan hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, menyediakan ruang kerja bagi staf. Kita harus mengetahui apa saja konsep perkembangan perkebunan. Konsep dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek lahan. Di dalam aspek lahan, kita harus mengetahui bagaimana penguasaan dan penggunaan lahan tersebut dengan baik. Yang kedua, aspek modal, yaitu penggunaan modal yang cukup dalam pengelolaan perkebunan. Yang ketiga, aspek bahan tanaman, yaitu apa saja jenis tanaman yang cocok di dalam perkebunan tersebut. Keempat, aspek perizinan, yaitu izin perkebunan yang sudah didapat sehingga aman dalam pengelolaan perkebunan. Yang kelima, aspek keuangan, yaitu biaya yang dikeluarkan di dalam pemanfaatan perkebunan. Yang keenam, aspek keamanan, yaitu sistem yang aman yang baik di dalam pemanfaatan perkebunan. Di dalam pengelolaan agribisnis kelapa sawit akan membentuk 5 subsistem yang akan berkembang atau berperan di dalam pengembangan kelapa sawit. Kelima subsistem tersebut yaitu yang pertama subsistem hulu, yang kedua subsistem usaha tani, yang ketiga subsistem pengolahan, yang keempat subsistem pemasaran, dan yang kelima subsistem penunjang. Kelima subsistem tersebut akan berperan dalam pemanfaatan atau pengolahan agribisnis pada kelapa sawit. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana konsep perkebunan serta agribisnis kelapa sawit. Semoga pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi kita dan dapat mengembangkan minat kita khususnya di bidang perkebunan. Terima kasih.